Shalom saudara, hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Rehabeam. Kisah ini dapat kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 24, di mana hikmat diperlukan di dalam tiap-tiap keputusan yang kita ambil, meskipun keputusan itu seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Saudara, siapakah Rehabeam? Rehabeam adalah raja terakhir sebelum Israel pecah menjadi dua. Dia adalah raja pertama kerajaan Israel Selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Rehabeam adalah cucu daripada Raja Daud dan anak daripada Raja Salomo. Namun sayangnya di awal pemerintahan Rehabeam, ia tidak mengikuti apa yang telah diteladankan oleh Daud kakeknya sehubungan dengan ketaatan dan juga hidup takut akan Allah, serta hikmat yang dimiliki oleh Salomo ayahnya. Sehingga Rehabeam melakukan kesalahan yang fatal ketika harus mengambil keputusan dari sebuah permasalahan yang dicatat di dalam pasal 12 ayat 1 sampai 4 demikian. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Nah saudara, karena ini adalah keputusan yang berat, mengingat Rehabeam adalah seorang raja yang baru dilantik dan seorang raja dengan usia yang masih muda, Rehabeam tidak langsung memberikan jawaban kepada orang Israel yang meminta keringanan kerja sebagai hasil dari keputusan Salomo ayahnya. Rehabeam membutuhkan nasihat dan masukan supaya ia dapat memberikan keputusan yang tepat. Awalnya Rehabeam memulai dengan bijaksana dengan meminta nasihat dari para penatua kerajaannya yang menasehati untuk mengurangi beban seperti yang diminta oleh orang-orang pada waktu itu. Para penatua yang dia konsultasikan telah menunjukkan kedewasaan rohani dan kebijaksanaan selama bertahun-tahun melayani Raja Salomo ayahnya. Salah satu tandanya adalah respon mereka terhadap fakta dan situasi baru. Meskipun para penatua ini adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Raja Salomo dan melayani Raja Salomo selama bertahun-tahun. Namun, mereka mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yerobeam dan jemaah Israel pada waktu itu dengan pikiran terbuka. Sehingga mereka memberikan saran kepada Rehabeam supaya Rehabeam membatalkan kebijakan dari Salomo ayahnya. Tetapi nampaknya Rehabeam tidak menyukai jawaban para penatua itu. Oleh sebab itu, Rehabeam meminta pendapat dari orang-orang muda sebaya dengan dia. Dan orang-orang muda yang sebaya dengan Rehabeam ini memberikan nasihat supaya Rehabeam menjadi tuan atas orang-orang tersebut, jemaah Israel tersebut. Dan dengan sombongnya memberikan jawaban seperti yang dicatat di dalam pasal 12 ayat 10 dan 11. "Kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat. Tetapi aku akan menambahkan tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk berduri besi." Pada akhirnya Rehabeam memutuskan untuk mengindahkan nasihat dari orang-orang muda yang sebaya dengan dia daripada nasihat para penatua. Rehabeam memilih untuk mengikuti egonya dan membawa kepada kehancuran daripada kerendahan hati di dalam takut akan Tuhan. Saudara, Rehabeam lupa bahwa ia adalah seorang pemimpin, di mana setiap keputusannya, setiap pemikirannya, dan juga keteladannya bukan hanya berpengaruh kepada dirinya sendiri, tetapi juga berpengaruh terhadap orang lain dan orang-orang di sekitarnya, bahkan seluruh rakyat yang dipimpinnya. Sebenarnya bukan masalah tua atau muda yang memberikan nasihat, karena usia sendiri tidak menjamin seseorang bijaksana. Tuhan bisa memakai siapa saja, baik orang muda maupun orang tua, di dalam memberikan masukan kepada kita dalam memutuskan suatu permasalahan.
namun hikmat untuk memutuskan apa yang berguna, apa yang membangun, apa yang memuliakan nama Tuhan, itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui saudara seiman yang dewasa rohani. Saudara, seperti halnya Rehabeam, kita pun setiap hari juga diperhadapkan pada tantangan dan pilihan-pilihan yang sulit yang seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita, bukan? Khususnya di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Namun, tidak sedikit juga orang lupa, bahkan orang percaya sekalipun, bahwa dirinya adalah seorang pemimpin. Saudara, meskipun mungkin kita tidak diberi tanggung jawab untuk memimpin sebuah perusahaan ataupun memimpin sebuah negara, tetapi setidaknya Tuhan mempercayakan sebuah tanggung jawab untuk memimpin keluarga. Bahkan tanggung jawab untuk memimpin diri kita sendiri menjadi berkat dan teladan bagi orang lain di sekitar kita. Baik itu melalui perkataan kita, melalui sikap kita, melalui daya juang kita, melalui emosi kita, melalui pemikiran kita, melalui bahkan juga tiap-tiap keputusan yang kita ambil, melalui penguasaan diri kita. Myles Munroe dalam bukunya The Spirit of Leadership berkata demikian, pengenalan akan Tuhan menghasilkan pengetahuan terbesar orang percaya terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu Roh Kudus untuk terus memimpin hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana dalam tiap keputusan dan seluruh aspek kehidupan kita. Mungkin keputusan yang harus kita ambil tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tapi ketika itu berguna, ketika itu membangun, dan ketika itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, biarlah kita boleh melakukannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dengan firman-Nya dan memampukan menopang kita dalam tiap-tiap keputusan yang kita ambil dengan bijaksana. Amin. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memilih